resolusi itu memang penting dan memang harus ada lah. Ini nih, prioritas orang dalam menentukan resolusi juga dipengaruhi oleh value atau nilai-nilai pemaknaan hidupnya. Aku pengen tahun 2022 tabunganku nambah, cuman gitu aja, nambahnya Rp1.000. Kembali lagi di Amina Podcast Let's Talk. Ya, kita balik lagi di awal tahun 2022. Selamat tahun baru untuk Sobat Amina sekalian yang baru saja merayakan. Dan kita sekarang balik lagi sama dua host nih, saya Raras dan Jung Sumi. Gak jadi keluar negeri karena takut dikarantina di takut banget hotel mewah. Sokro. Oh, di Sokro ya. Oke. Di awal tahun 2022 ini kita bakal bahas tema yang lagi hits, yaitu apa nih? Resolusi. Ngomongnya di mana dong? Resolusi. Aja ngomong geblak. Nah, di awal tahun 2022 ini kita kedatangan narasumber yang hits di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Oh, di luar juga hits. Oh iya dong, hits di mana-mana seantero. Oh ya. Gila. Nah, kalau Sobat Aminus belum tahu nih, kita kenalin dulu narasumber kita, yaitu Bu Mira. Makasih Bu Rara. Iya, Sumi. Jangan sampai salah ya. Salah satu dapat 9, soalnya 10. Gimana kabarnya Ibu Mira? Alhamdulillah. Udah nanyanya was player gitu loh. Jawabannya alhamdulillah. Emang beda ya. Iya, emang. Ini aura versi makanya. Ini versi kualem lempet. Sehat ya Ibu Mira? Alhamdulillah baik, walaupun agak flu tapi ketemu kalian jadi semangat. Iya. Di awal tahun 2022 ini kan lagi hits banget nih Bu, kita bahas podcast tentang resolusi, gimana sih cara bikin resolusi. Nah, sebelum masuk ke situ mungkin Bu Mira bisa jelasin dulu tuh, resolusi itu apa sih Bu? Oke. Sebelum kita bicara resolusi ya, kita juga sebelum bicara resolusi kita bicara dulu nih, refleksi dulu nih sebelum kita membuat sebuah resolusi buat tahun depan atau tahun ini nih 2022. Kita sebelumnya juga harus refleksi dulu 2021 kemarin kita udah ngapain aja. Refleksi ya. Refleksi kita bukan refleksi tusuk jarum ya. Refleksi apa aja yang udah kita kerjakan di tahun kemarin gitu. Misalnya kan pasti tahun kemarin kita juga punya resolusi, tapi mungkin ada yang tercapai, ada yang tidak, kan pasti gitu ya. Nah, sebelum kita bikin resolusi tahun baru, kita refleksi dulu nih kemarin apa aja nih yang udah aku resolusikan di tahun kemarin tapi tidak tercapai, kayak gitu ya. Jadi nanti berdasarkan refleksi kita tahun kemarin, baru kita buat nih resolusi. Bisa sama, bisa ada yang masih sama, mungkin ada yang baru. Ada sesuatu yang baru yang pengen kita capai di tahun 2022 ini. Berarti sebelum masuk ke resolusi nih, kita refleksi dulu. Kalau dari Bu Mira sendiri gimana nih? Menyambut tahun 2022 pasti sudah punya banyak harapan ya Bu ya. Tapi di 2021 harapan-harapan udah tercapai belum Bu? Ada yang tercapai, ada yang enggak. Pastinya ya, pasti punya harapan lah tahun 2021 kemarin, tapi tahu sendiri kan ya, tahun kemarin juga masih merupakan tahun yang nggak mudah buat kita semua kan ya, masih berlanjut juga, masih ada unpredictable things yang terjadi kan. Baper Bu saya 2021. Nah seperti itu, jadi ada hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana kita, pasti kan. Iya. Ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita yang akhirnya membuyarkan rencana kita, mungkin akhirnya agak keluar sedikit nih dari rencana gitu kan, tapi ya it's okay gitu loh. Gagal tuh bukan berarti harus berputus asa kan, kita tetap kita bangun lagi di resolusi tahun depan. Betul tuh gagal lo bukan dari berapa resolusi 2021, kalau kita tanya narasumber kita nih, ada berapa yang tercapai, berapa yang nggak tercapai, persentasenya, atau dari 100 juta resolusi banyak sekali. Jujur ya Dokter Aras ya,
tahun 2021 di sini nggak ada dokter Aras ya. Bu Raras pas kondang ya. Bu Raras pas kondang. Oke. Bu Raras 2021 itu jujur ya, saya sendiri nggak terlalu berani memiliki banyak sekali resolusi. Resolusi kemarin tuh cuman kepengen bisa sehat, kumpul sama keluarga, itu yang utama ya, nggak kemudian nggak ada terjadi sesuatu yang buruk, udah itu aja rasanya udah cukup gitu. Benar ya. Karena kalau kita sehat itu kan melingkup semua ya Bu ya. Jadi kita bisa melakukan apapun tanpa ada halangan. Pokoknya yang ada tuh sehat gitu ya Bu ya. Benar, karena di 2021 tantangannya kita masih di pandemi Covid yang angkanya juga menanjak terus ya. Kalau Jim Sumi sendiri 2021 gimana nih highlight-nya? Aduh, apa ya? Pokoknya tuh nano deh. Kayak berat ya itu. Iya, berat. Kelihatan ya Bu, bisa dibaca Bu? Iya. Ya apapun itu tetap bersyukur Bu Raras. Ya dengan adanya pandemi juga ada manfaatnya. Iya, Apalagi benar. saya sempat terpapar loh. Di 2021 sempat terpapar. 2 kali ya? Satu kali. Satu kali aja. Tapi negatifnya setelah sekali swab. Iya nggak sih? Ya nggak tahu, lupa. Pokoknya yang penting sekarang harus sehat, semangat menyambut tahun 2022. Sobat Amino semua di sini, yang ada di sini, yang ada di luar, yang ada di mana-mana harus sehat terus ya. Karena dengan sehat kita bisa terus beraktivitas tanpa ada gangguan. Apa yang sudah diharapkan semoga tercapai. Aduh, pokoknya ini kalau ngomongin resolusi 2022 ini nggak cukup ngobrolin sehari Bu Raras ya. Mungkin kita bikin berseri-series nih. Kan kita nih di series ke-11 khusus membuka tahun baru setelah podcast yang series ke-10 itu. Iya. Oke, Kita bikin ini kita ngobrolin dulu dong, gimana dong kemarin Amino bisa refleksinya nih. Amino podcast awalnya gimana Bu Raras? Kita kasih tahu ke Sobat Amino narasumber ya. Coba kita tebak-tebakan dulu. Dari warga podcast yang di depan layar maupun di balik layar nih, tahu nggak kapan tanggal pertama podcast Amino tayang? Ingatnya Jumat. Karena malamnya nyiapin ya. Iya. Malamnya nyiapin, kalau Bu Raras malamnya ngapain? Nyiapin di mana? Oh iya, oke. Tanggal berapa ingat nggak? Enggak. Buka YouTube dulu baru. Kalau Bu Mira sendiri tuh termasuk penikmat podcast Amino dong. Pasti dong. Kapan tanggal pertama? Saya kan hanya menikmati aja ya. Enggak. Saya penasaran nih. Kan dia yang kasih pertanyaan. Dia sendiri tahu nggak sih? Oh, saya sudah buka. Jadi podcast Amino pertama kali tayang itu narasumbernya adalah Dr. Witri, spesialis kedokteran jiwa. Iya. Hostnya siapa itu pertama kali? Hostnya tidak lain dan tidak bukan karena hanya ada satu saat itu, yaitu ada Jang Sumi. Itu podcast tayang 1 bulan yang lalu ya, dengan viewer terjedar. Langsung ya. Langsung kita Tak tayang pertama itu. disangka-sangka loh. Ingat nggak viewersnya berapa? Enggak juga sih. 3.400. Oh. Dari beberapa tayangan di YouTube-nya RSJ, setelah keluar podcast yang pertama, viewers sampai tembus 3.000 itu gong banget sih. Lanjut ke kapan podcast Amino itu dapat viewers terbanyak? Ingat dong. Ada dong. Sinau. Iya benar. Dan itu juga banyak komentar-komentar gas. Nggak apa-apa ya Bu. Saya tuh waktu nge-hostin Mas Adi sama Mbak Heni Sinau Urip, itu banyak komentar-komentar yang katanya saya apa sih? Saya juga nggak tega ngomongin saya. Iya, jadi Zumi langsung banjir haters sih. Iya betul. Tapi ada yang memperhatikan. Itu dari Positif nih. Positif. Iya benar. Tapi itu viewers terbludak loh, sampai 42.000. Iya. Masa sih? Ya benar. Kita harus biasa undang ya. lagi nih. Sama Umar ya? Hah? Sama Berarti harus manggil Umar Manggil lagi. Umar lagi. Umar Bisa. Oke. Terus kalau Mbak Sumi sendiri tahu nggak kapan viewers tersedikit podcast Amino? Kesurupan kali ya. Hostnya Ini loh, andai kameranya bisa tengok sana tengok sini, pingin tak arahin ke host. Nah, ibu ngeliat nggak? host kesurupan. Nonton nggak podcast Yang tema Amino yang kesurupan. Jadi Tenang deh.
Dokter Lila. Iya, benar Bu Rila. Itu malah mereka tuh kayak saling curhat gitu loh. Nggak tahu tuh. Gimana Bu? Itu kayak rumpi ya. Ada harapan-harapan nggak sih untuk Amino Podcast ke depan? Amino Podcast ini benar-benar sesuatu yang baru ya di Amino, dan itu nembus viewers gitu, terus subscribers gitu, itu benar-benar harus dipertahankan, dan semoga di tahun 2022 ini kita bisa lebih booming. Sabar jangan kaget. Kaget terus ngobrol. Karena sebelum ada Amino Podcast ini kita tuh live IG gitu loh. Tapi karena ngapa nguyuh bareng. Prihatin ya. Itu hostnya saya. Saya cukup sekali aja bu live IG, dan itu yang nonton cuma 1. Atau kita ngobrol sendiri bertiga waktu itu ya? Oh iya kan? Iya benar-benar. Sorry Sobat Amino, jadi ini sedikit flashback ya di tahun 2021. Perjalanan podcast Amino ini sejarahnya nggak cuman ujuk-ujuk tiba-tiba ada podcast ya, tapi berjalan dari live IG, terus live IG yang kombinasi itu, dan bahkan yang nonton cuma 1 tetap kita lakukan seperti video call. Oh yang dulu gimana sih Mas Minus, akhirnya kita bukan harus ya, memang disarankan untuk bikin podcast ya, terus akhirnya kita studi banding ke Dinkop ya waktu itu ya. Yes. Itu Bu, dulu awalnya tuh seperti itu Bu, kita Bu, Luar biasa. dan akhirnya sampai jadi seperti ini ya, alhamdulillah. Iya, bagian dari jadi yang namanya resolusi itu kan tadinya live IG ya kan, terus akhirnya dievaluasi, Iya. Dievaluasi ada kekurangan apa, kendalanya apa, tapi kita tetap tujuannya, saya tahu di balik layarnya gitu ya, Pak Ketua pasti pengennya ini kita harus bisa mengedukasi. Nah itu tujuannya, harus spesifik gitu. Kita nggak ada ketua di sini. Oh, nggak ada. Eksekutif produser. Oke deh, eksekutif produser ya. Dari produsernya pasti kita harus tetap spesifik kepada tujuan kita, mengedukasi masyarakat ya kan, memberikan edukasi. Entah jalannya nanti akhirnya sekarang ke podcast pun mungkin awalnya nggak mudah juga kan. Iya. Ada kendala, ada masalah yang muncul di situ. Tapi kendala itu kita cari solusinya bareng-bareng gitu kan. Pasti kalian teman-teman podcast cari solusinya, ini gimana nih, baiknya gimana. Nah itu adalah yang namanya resolusi. Ada harapan, kita pengen harapannya ini mengedukasi masyarakat dengan cara yang berbeda, pasti gitu kan. Cara yang berbeda, nggak cuman flyer atau brosur, mungkin udah nggak, eranya sudah berbeda gitu ya dengan podcast. Nah dengan podcast ini pasti saya yakin semakin luas juga yang bisa menikmati dan mendapatkan manfaatnya. Iya, itu harapan-harapan kita ya. Tapi sejujurnya refleksi 2021 ya, kalau kita bisa kilas balik lagi, podcast ini tidak direncanakan di awal tahun loh. Maksudnya podcast bukan resolusi, podcast Amino itu bukan resolusi awal tahun dari Rumah Sakit Amino ini sendiri gitu. Mungkin Mas Minus bisa cerita dulu ya, resolusi awal tahunnya apa asal udah ngelundung aja gitu, apa gimana Mas Minus? Awalnya sih podcast memang kita mau pakai di 2022 ya, gitu kan. Tapi pada waktu kan kita pakai apa Ben kemarin? Spotify apa? Spotify. Eksekutif produser. Itu akhirnya ya udah gitu kan, kita suruh podcast jalan. Alhamdulillah ya. Nah, kayak gitu tuh bisa nggak sih Bu Mira, resolusi yang hadir di sepertiga akhir tahun, bukan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam sholat tahajud. Iya. Oke, balik lagi ya, resolusi memang kebanyakan dibuatnya di awal tahun gitu ya. Kebanyakan dibuatnya di awal tahun, tapi seperti saya bilang tadi, nggak menutup kemungkinan juga itu muncul setelah tadi mengalami situasi-situasi yang akhirnya mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri kan. Nah makanya itu seperti yang kita bahas di awal tadi, unpredictable, sesuatu yang nggak bisa kita prediksi kadang-kadang muncul mengharuskan kita merubah arah dan tujuan kita gitu kan. Nah kita sebagai individu kalau kita nggak bisa lentur kayak fleksibel gitu ya, nah itu kan bisa sulit. Akhirnya aku nggak mau, aku harusnya gini gitu ya. Kita punya keinginan A gitu, tapi situasinya nggak memungkinkan. Kalau kita terus kaku, kita hanya
aku maunya ini entah gimana pun caranya gitu ya. Kira-kira padahal alam semesta nih ibaratnya kayak keseluruhannya ini tidak memungkinkan lah, itu tidak mendukung kita. Kalau kita terus-terusan di titik itu kan akhirnya kita bisa stres, kita bisa apa ya namanya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman dengan diri kita sendiri, dengan orang lain juga mungkin akhirnya malah mengalami hambatan-hambatan gitu kan. Jadi kadang mungkin resolusi itu bisa muncul di Februari atau bulan ketiga seperti itu ya, kita mendapatkan insight, duh aku kayaknya nggak bisa nih gini terus gitu. Mungkin nih saat ini Mbak Sumi atau mungkin Mas Benny atau siapa masih bingung aku mau apa ya, sampai nanti akhirnya di bulan Februari saat Valentine gitu ketemu, oh iya aku kepengen ini gitu. Bisa aja seperti itu gitu loh. Kenapa contohnya harus Valentine? Karena yang ada di depanku dia. Gitu. Mau dipromoin Bisa aja seperti itu. Jadi misalnya kita nih saat ini nggak mungkin kan akhirnya kita nanti malah Desember tanggal 31 malah stres mikirin resolusi gitu kan. Ya udah kita flow juga aja, santai sambil kita berpikir apa ya yang kemarin belum aku capai gitu kan, apa ya yang tahun depan kepengen aku raih ya gitu. Ya harus ada itu. Kalau nggak ada kita nanti setahun ke depan bahasa Jawanya gerambiang gitu ya, nggak tahu mau apa gitu kan. Ya. Sebelum kita masuk ke resolusi 2022 juga, kita juga bisa bahas apa-apa aja yang hits di 2021. Nah, di highlight kehidupan Bu Mira mungkin bisa disampaikan ke Sobat Aminos, apa sih yang bisa di highlight dari, mungkin nanti bisa menginspirasi Sobat Aminos juga, hal-hal yang perlu kita highlight, atau apakah itu yang paling berat atau yang paling ringan. Oke. Kalau di 2021 seperti yang aku bilang tadi ya, sebenarnya memang tidak terlalu memasang harapan yang sangat tinggi, karena tadi ya itu aku bisa sehat, anak-anak bisa sehat, keluarga orang tua bisa sehat, kumpul, itu aja udah sebuah anugerah yang sangat besar. Tapi mungkin yang terberat itu di 2021 adalah saat mendampingi anak-anak Schooling. Sekolah di rumah itu sangat berat gitu loh. Ya kan, dua anak SD, satu balita. Sementara situasinya waktu itu juga agak sedikit mencekam ya, waktu bulan apa itu bulan ras, waktu bulan Juni itu kan. Jadi itu cukup berat sih gitu. Selain kesehatan itu cukup berat, mendampingi anak-anak sekolah itu di rumah cukup berat gitu. Sementara itu pasti Sobat Aminos juga banyak yang ngerasain ya. Jeng Sumi tidak bisa dipungkiri pasti juga merasakan hal ini, ini. makanya lanjut Bu terus apa yang Ibu rasakan saya juga merasakan terus. Ya, dua anak satu balita ya Bu, betul sama. Sekolah daring sama banget. Itu pasti berat banget kan. Sementara harus bekerja. Ibu-ibu yang di rumah pun saya yakin sama beratnya juga kok gitu kan, mendampingi. Sama berat badan juga saya Bu, berat badan. Iya, berat badan. Nah, itu yang terberat mungkin. Tapi kalau yang bahagianya, ya yang bikin happy apa tuh? Happy adalah ya tadi saat masih bisa berkumpul bersama keluarga, teman-teman, semua masih diberi kesehatan, masih yang sakit alhamdulillah diberi kesembuhan, bisa kumpul lagi sama kita. Itu lebih berharga dari apapun lah gitu. Itu sih yang terberat dan membahagiakan itu ya di 2021 sampai akhirnya Desember ini. Itu aja yang paling disyukuri ya itu. Iya, berarti itu nggak perlu ngoyo banget ya Bu ya. Kita juga ya resolusi itu memang penting dan memang harus ada lah. Karena untuk kedepannya kita juga bisa introspeksi juga ya Bu ya. Gimana nanti kehidupan kita kedepannya. Tapi juga jangan terlalu dibawa perasaan banget. Nanti bisa-bisa gimana dong? Nanti kalau kita terlalu baper, pulang loh nih. Selesai. Oh enggak ya? Jalannya nusunan Baperan. Enggak, karena kalau resolusi itu memang tujuannya mungkin hidup lebih terarah ya. Kalau dari sisi psikologi sendiri ada perbedaan nggak ke orang yang bikin resolusi di awal tahun dengan orang yang yaudah deh ngalir aja hidup gue gitu? Ya sebenarnya ada plus minusnya ya. Misalnya kita punya resolusi, otomatis perilaku kita, sikap kita, pikiran kita mengarah ke tujuan itu gitu kan. Jadi misalnya nih kepengen punya kan, dan ini nih prioritas orang dalam menentukan resolusi juga dipengaruhi oleh value atau nilai-nilai pemaknaan hidup dia nih. Misalnya ada orang yang memaknai hidup, aku bahagia kalau punya
uang sekian kayak gitu. Itu dilihat dari sisi uang gitu ya. Ada orang yang mungkin melihat aku bahagia kalau punya mobil ini kayak gitu. Jadi aku bahagia kalau aku sehat, aku bisa, misalnya dia sebelumnya punya riwayat sakit kayak gitu ya. Aku bahagia tuh kalau udah bisa, mungkin bisa jalan normal lagi kayak gitu. Itu kan nilai-nilai kebahagiaan seseorang pasti beda-beda ya. Iya, benar ya. Aku bahagia kalau keranjang Shopee 99 plus ke check out semua. It's my dream. Kui meneh. Aku bahagia kalau ke Kapadocia. Halo. Jadi resolusi seseorang pasti dipengaruhi juga oleh nilai-nilai dia, pemaknaan hidup dia gitu. Jadi kalau ada orang yang kan kadang ada gini, kalau gitu aja happy gitu kan, biasa aja ya, memang dia bahagianya kayak gitu, nggak usah dinyinyirin gitu kan. Aku bahagia cuman makan es krim gitu aja ya, udah biarin gitu kan. Kalau Pak Kandar mungkin bahagia kalau bisa nyinyirin orang, aduh jangan dong. Pokoknya kalau Pak Kandar tuh dapat semua Bu. Kalau nyinyirin orang tuh dapat cara ngomongnya, ekspresinya tuh dapat. Tapi dia loh. dia nggak bermaksud seperti itu. Iya enggak. Iya. Karena saya juga di Depa jadi host kalau yang Pak Kandar ini sebagai keterangan ya, eksekutif produser kita. Jadi kita harus hati-hati banget ya, biar gak di Depa aja ya. Itu terancam. ya Resolusi 2022 ya. Semoga gajinya juga nanjak ya Pak ya. Nanjak langsung loh Pak. Ini loh. Tergantung. Bener. Iya. Boleh tanya nggak? Boleh. Bedanya apa sih visi sama resolusi? Bentar. Itu nanya apa nantang sih Bu? Masih berantem. Boleh nanya nggak? Nah, gimana sih dari tadi nggak nanya? Penonton. Nanya. Oke, gimana Bu Mira? Apa Bu Mira dijawab Susah dengan ya, kemarin perjanjiannya nggak susah-susah ya padahal ya. Kalau resolusi itu resolusi itu lebih spesifik gitu ya. Kalau visi kan ada misi nih ya. Kalau visi ada misi. Kalau resolusi visi harus ada misi ya? Iya, kalau visi itu kan garis besarnya gitu kan. Kalau misi itu rinciannya kita mau ngapain. Nah, kalau resolusi sebenarnya sama mungkin visi dan resolusi ya, harapan atau tujuan gitu kan ya. Nah, kalau resolusi itu nanti juga harus ada tahapan-tahapannya loh. Jadi kita nggak hanya bikin, aku pengen 2022 nanti tabunganku sekian ratus juta misalnya gitu. Udah aja gitu, nggak ada tahapan-tahapannya. Nah, padahal yang namanya resolusi itu ada nih sifat-sifat yang harus dimiliki, salah satunya spesifik. Ya, dia harus detail. Misalnya aku pengen tahun 2022 tabunganku nambah, cuman gitu aja, nambahnya Rp1.000. Jadi dia tidak memenuhi standar spesifik ya. Jadi aku pengen tabunganku di tahun 2022 misalnya menentukan nominal lah berapa misalnya gitu kan. Nah, itu spesifik ya. Atau misalnya aku pengen waktu sama anak-anak lebih banyak, itu aku ya di 2022. Tapi dispesifikin dong. Ya, jadi misalnya tahapan-tahapannya nanti ya mungkin dalam sebulan aku harus ada momen apa gitu ya. Harus kita tentukan gitu loh. Atau misalnya aku pengen resolusi lebih sehat nih misalnya. Aku pengen 2022 aku hidup lebih sehat. Apanya yang sehat gitu kan. Nah, langkah-langkahnya misalnya nanti nih 2022 aku minimal seminggu sekali aku harus olahraga. Terus kalau ingat itu 2021 harus ingat. Harus. Ini kan resolusi. Kan ingat aja. Ya, tidak harus direalisasikan. Nggak dilakuin, ingat doang. Tahapan-tahapannya harus ada. Aku minimal seminggu sekali harus olahraga. Atau kemudian yang dimakan harus sudah mulai lebih sehat menjelang usia 40 gitu kan. Jadi Ibu ya? Iya. Jadi harus sebagai kaum 20-an nggak tahu nih. Ya jadi tadi usia tahap perkembangan ya, tahap usia Bu Raras, Pak eksekutif produser kita mungkin juga sudah pasti berbeda. Kepala 5. Jadi pasti resolusinya harus sudah bahagia pasti. MPP ya Pak ya, belum ya Pak ya. Masa persiapan pensiun. Jadi setiap orang pasti punya resolusi beda-beda gitu. Jadi yang pertama tadi spesifik ya, kita harus detail gitu. Kita kepengen apa sih? Aku kepengen turun berat badan misalnya gitu. Aku pengen lebih langsing. Itu resolusi yang sulit direalisasikan sepertinya.
Itu selalu nomor 1 Bu. Selalu ya. Iya. Tapi jadi nomor 1 juga yang tidak tercapai. Itu gunanya evaluasi Bu Rara. Jadi tadi spesifik ya. Kemudian measurable, terukur. Tadi kan jelas, oh sekian gitu ya. Aku mau turun berat badan 20 kilo atau 10 kilo kayak gitu, misalnya 5 kilo. Nah itu measurable, bisa diukur pakai timbangan ya kan. Tapi aku harus sehat terus, aku nggak boleh sakit, makanya banyak. Sehat mental ya. Sehat mental makan Indomie. Penting mangan dari dokter Tirta gitu. Gitu ya. Kemudian achievable. Achievable itu kita tahu, aku kepengen punya tabungan sekian, ya harus kerja keras kan, berarti nggak bisa santai-santai, tetap boros gitu kan. Achievable, kita tahu bahwa kita bisa gitu loh, logis kan. Jadi kita menentukan sesuatu juga nggak asal aja. Wah aku pengen turun berat badan 10 kilo tapi cara makannya masih ngawur, masih semau sendiri, olahraga nggak pernah. Nah kayak gitu kita tahu. Sakit dari sini nggak berdarah. Potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita, jadi nggak hanya asal menentukan resolusi. Yang kemudian yang keempat adalah relevan. Jadi relevan dengan situasinya juga, ya kan. Mungkin kalau dalam situasi seperti ini ya oke lah, yang penting aku sehat, nggak harus yang slim atau nggak harus yang ideal banget, tapi minimal aku merasa tubuhku sehat gitu kan. Pasti kita ngerasain ya kalau tubuh tuh sudah mulai ngasih sinyal, misalnya jalan sedikit ngos-ngosan atau udah mulai jalan sedikit capek, aku kok dikit-dikit capek ya. Aku dulu ngerasain tuh kayak gitu, ya kan, pernah dalam situasi seperti itu. Aku kok jalan ke ruangan aja udah ngos-ngosan ya, naik tangga aja udah nggak nyaman gitu, tuh kayaknya ada nggak beres nih. Nah di situ adalah relevan dengan kondisi kita. Jadi kalau misalnya kita bikin resolusi tapi nggak relevan ya, misalnya kayak, aduh saya pengen punya badan kayak Sofia Lachuba. Itu sebenarnya relevan sih, cuman kayak nggak achievable aja ya. Dari tinggi badan aja sudah kebanting nih. Maaf ya Bu ya. Kemudian yang kelima, time bound. Jadi kita punya kapan nih gitu kan. Jadi nggak masih setahun nanti masih bulan Maret kok belum turun ya berat badanku atau tabunganku belum nambah. Kan masih bulan Maret, masih panjang gitu ya. Padahal yang namanya resolusi itu ya harus bertahap ya, nggak bisa kita tuh langsung zut ya kan, harus bertahap. Dan dia ya kita menikmati melakukannya juga dengan senang hati gitu loh. Oh kita ganti pola makan ya karena oh ya aku kan pengen sehat. Jadi bukan karena paksaan atau karena nyinyiran orang atau apa, tapi karena kita yakin bahwa tubuh kita memang butuh itu, diri kita memang pengen itu. Bukan karena tuntutan dari orang lain atau mungkin apa ya, kalau yang sekarang kan orang tuh serba dipengaruhi medsos ya, jadi aku pengen ini, pengen itu tuh berdasarkan situasi di orang lain, bukan karena keinginan kita sendiri gitu. Jadi waktunya harus jelas ya, bikin resolusi mau dicapainya kapan. Ya, nah yang kita bahas tadi evaluasi. Jadi kita punya resolusi, tapi kok sampai detik ini kok aku belum sampai ke 10% aja belum ya. Nah itu gunanya dievaluasi Bu Raras. Setiap apa tuh evaluasi? Kayak terima rapotan akan? Iya, makanya kan ada ya PTS ya kan, ada tengah semester, ada ulangan-ulangan. Dari situ kan kita bisa tahu nih, oh kemampuanku sekian. Ternyata setelah kok aku udah ganti pola makan ini, udah olahraga kok masih belum ya, cuman turun seon naiknya setengah kilo gitu. Apa yang salah nih gitu. Nah itu gunanya evaluasi gitu loh. Ini sebenarnya menasihati saya sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke kita ya, itu karena yang banyak terjadi tuh kayak gitu loh. Pengennya seperti ini tapi nyatanya kita belum melakukan apa-apa gitu, belum bergerak sedikit pun. Nah gunanya evaluasi tuh di situ. Harus ada yang kita rubah nggak? Misalnya, oh aku diet dengan pola A nih, ternyata nggak berhasil, berarti kan harus ganti, gitu kan? Harus kita rubah. Apanya nih yang salah gitu? Misalnya tadi ya, aku pengen tabunganku tahun depan nambah sekian, tapi ternyata kok sampai bulan Mei ini udah bulan kelima kok nambahnya baru berapa gitu ya, belum sampai sesuai dengan, belum berjalan seperempatnya pun belum gitu. Nah, oh kenapa ya? Oh mungkin aku terlalu banyak jajan ya, terlalu mungkin banyak hal yang tidak terduga. Saya tiba-tiba itu beda lagi kalau itu ya. Ada hal-hal lain yang harus mau nggak mau kita keluarkan gitu. Nah itu gunanya evaluasi. Jadi
saat kita gagal atau belum mencapai itu nggak masalah gitu loh, jangan terus oh ya udah deh gagal aja ya gagal gitu, emang aku tuh nggak bisa gitu kan. Kadang orang jadi terus putus asa, akhirnya menyerah. Nah itu yang akhirnya resolusi jadi gagal. Nah, Kalau menyerah aja sih nggak apa-apa Bu, terus menyerah dengan menghalalkan cara, nah itu yang bahaya. Kayak misal tadi yang Bu Mira sampaikan, kok targetku nih tahun ini harus punya tabungan sekian, tapi ternyata baru jalan berapa bulan nih baru dapat 10-15% lah ya. Ternyata gimana ya? Pokoknya ini harus tercapai nih. Terus ngepet, aduh kan. Apa ada nggak Bu kesalahan sehingga membuat resolusi itu akhirnya nggak terwujud gitu Bu? Ada, makanya ini harus belajar banyak nih sama Bu Mira ya. Iya benar. Ternyata emang ada aspek psikologisnya. Nggak tercapai tadi karena kita nggak spesifik, kita nggak nentuin. Aku mau punya mobil warna merah. Harganya berapa? Kebakaran pun merah. Iya. Gitu kan. Aku mau punya motor warna orange gitu. Nah itu harus kita jelasin gitu. Aku tahun depan kepengen punya handphone yang apa misalnya gitu. Itu kalau secara materi gitu ya. Tapi mungkin kalau ada nih resolusinya, aku kepengen besok gaya hidup lebih sehat, kemudian aku pengen bisa lebih dekat dengan keluargaku yang mungkin selama setahun kemarin banyak kerja kan, banyak juga tuh teman-teman yang LDRan kayak gitu ya. Pengen nih tahun depan ya aku nggak bermaksud loh. Ya buat sobat Amino saja nih yang LDRan ya. Ini silahkan Bu Mira menyampaikan pesan gitu ya. Ya setiap orang seperti aku bilang tadi, setiap orang pasti punya harapan-harapan dan itu justru harus ada gitu. Jangan sampai kok kita hidup nggak punya harapan gitu ya, rasanya sedih ya. Sedih nggak Bu Nara? Malah itu malah jadi masuk ke salah satu gangguan mental ya. Kita udah nggak punya harapan, nggak ada semangat hidup. Nah itu adalah resolusi. Resolusi itu isinya apa sih sebenarnya? Kalau bahasa resolusi gitu kan berat itu ya. Sebenarnya resolusi itu gampangannya tuh kayak harapan atau sesuatu yang ingin kita capai gitu. Sesuatu yang ingin kita capai. Nah harus ada nggak sih, harus punya nggak sih Bu? Ya harus ada ya. Kalau orang hidup tanpa harapan tuh rasanya, aku kalau sama pasien di sini pun selalu bilang selalu punya harapan ya gitu. Kamu pasti bisa sembuh. Gitu. Selalu bikin resolusi ya, itu sih berat banget. Apa tuh Bu resolusi Bu? Ya kan, jadi yang gampangnya itu tadi, hidup tuh harus selalu punya harapan, aku pasti bisa kok. Walaupun hari ini aku mungkin gagal, tapi aku masih punya harapan-harapan gitu. Resolusi apa sih Bu yang gagalnya tuh nggak mungkin terbantahkan? Pernah nggak? Atau ada nggak hal-hal yang ini gagal nih gitu? Tapi di awal tuh kita yakin bisa. Iya tadi ya, unpredictable tadi ya. Ada hal-hal yang di luar kuasa kita kan, ya kan? Contohnya kesehatan, kemudian kehilangan itu kan di luar kendali manusia ya. Kembali lagi itu kan hal-hal yang ya kita boleh sih bermimpi. Aku pengen misalnya, aku pengen nanti tahun depan aku udah bisa kumpul nih sama suami atau sama orang tua misalnya gitu. Tapi nyatanya mungkin ada hal-hal yang belum bisa. Alam semesta belum berpihak sama kita gitu. Misalnya ada hal-hal yang masih harus kita selesaikan dulu, atau tapi yang penting kita berkomitmen gitu loh. Komitmen aku tetap harus punya harapan itu. Terus ada nggak perbedaan orang itu yang secara ini, kayak misal Bu Mira ngelihat saya, ngelihat Bu Raras dan teman-teman di sini semua, ini orang kayaknya nggak punya resolusi. Sebentar saya terawang dulu. Insya Allah sepertinya ada semua nih. Kalau kita insya Allah di ruangan ini ya terbuka. Yang penting tuh kita, walaupun Mbak Sumi, Bu Raras, Pak Eksekutif Produser, semuanya di sini tuh harus selalu punya harapan bahwa kan kita nih hidupnya di dunia kesehatan mental ya. Kita tahu pasti pentingnya kesehatan mental tuh apa gitu loh, ya kan? Yang namanya sehat mental itu apa sih? Yang penting kita punya harapan, nggak berputus asa. Kalaupun kita sakit, kita punya harapan kita akan sembuh. Kalaupun kita sekarang lagi terpisah, nanti pasti ketemu kayak gitu. Jadi nggak usah berpikir yang terlalu berat-berat. Pasti ada jalannya kalau kita punya harapan yang spesifik. Satu persatu misalnya, aku pengen misalnya nanti mendekat gitu ya, mendekat ke pasangan atau ke keluarga gitu. Ya ada langkah-langkah yang kita lakukan kan. Gitu. Tuh yang jauh pasti mendekat ya. Selama ada harapannya. Selama ada harapan ya.
Kira-kira ada harapan nggak? Ada dong. Nggak memprihatinkan ya pertanyaannya. Saya tuh cuman Mbak khawatir Bu sama dia Bu. Dia sama dirinya itu yang di belakang sama dirinya sendiri aja kayak hopeless gitu, apalagi suruh bikin resolusi. Nah itu Pasti ada harapan kok. Kita tuh contohnya saya gitu ya, harapan bisa nggak ya nanti bisa mencapai ini misalnya gitu ya, sesuatu nih ya, sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan ini gitu ya. Walaupun kayaknya berat gitu, tapi kita punya, atau kita semua kan hidupnya punya iman ya, punya Tuhan gitu. Jadi tetap harus harapan itu selalu ada, karena gimana pun kita berusaha ya kan, kalau Tuhan atau kalau alam semesta itu tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi buat kita. Contohnya gampangnya gini deh, kalau itu rezeki sejauh apapun itu, kalau rezeki kita pasti akan datang kepada kita. Tapi kalau enggak, sekuat apapun kita ngejar itu, ya nggak akan kita dapatkan. Jadi berasa ya kan? Mama Dede. Nah, karena gitu Bu Laras, karena setelah nih berjalannya usia, setelah berjalannya usia Kayak adem gitu ya. menjelang kepala 4 itu kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau dulu mungkin saat masih dewasa muda gitu ya, masih usia dewasa muda 20 itu kayaknya semua bisa, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, tanpa mempedulikan tadi faktor-faktor di luar kendali kita itu. Tapi setelah kesini akhirnya jadi percaya bahwa oh ternyata ya memang kayak gitu ya. Nah makanya yang nggak bisa lepas itu sampai apa, doa. Ya, kita selalu berharap dan berdoa gitu. nggak sarang-sarang gue. Doa Bu. Iya benar-benar. Selalu kita kembalikan semuanya setelah kita berusaha. Mau sejauh apa sih kita berusaha, kan kita nggak tahu nih namanya manusia ya kan. Mau sejauh apa sih kita berusaha? Kalau kita usaha terus sampai kita lelah sendiri gimana kan? Justru bahaya kan. Nah sampai pada titik mana? Sampai pada titik mana kita berusaha itu kita harus bisa tentuin gitu loh. Iya. Saat dulu kayaknya aku memang udah sampai di sini nih, misalnya usahaku kayaknya udah sampai di sini. Setelah kita kan juga punya sahabat, punya teman ya kan, yang keluarga yang bisa kita ajak diskusi. Kira-kira kalau aku seperti ini bagaimana gitu kan. Nah itu juga gunanya juga itu loh, punya orang-orang yang mendukung itu penting juga loh buat resolusi gitu. Jadi kalau kita sendirian terus kita nggak tahu nih kita ngukur kemampuan orang lain, mungkin melihat kita, duh kasihan banget sih kayaknya dia udah lelah loh, tapi dia masih memaksakan diri gitu loh, ya kan. Itu gunanya orang-orang di sekitar yang mengingatkan kita, kamu kalau udah misalnya berat ya udah gitu loh, udah waktunya kamu mungkin lepasin kayak gitu. Jadi boleh ya Bu, kita misal bikin resolusi banyak A sampai Z, terus habis itu kita sharing nih ke teman, nih loh resolusiku 2022. Terus dia baca nih, Goya pasti dong. saya ora iso kabeh. Ya berat. Loh itu berarti nggak masuk ke poin tadi. Jadi kita tahu potensi kita, jadi nggak asal nulis aja Mbak Anggi, Mbak Sumi. Jadi nggak asal nulis aja, harus sadar diri ya. harus tahu kemampuan dan potensi kita juga. Ada nggak sobat Aminus di sini yang resolusinya itu tidak tercapai, terus harus sampai dia periksa? Ada beberapa. Jadi dia benar-benar merasa kayak bukan orang di Amino loh ya. bukan maksudnya sobat Aminus tuh pemirsa podcast pemirsa Amino ya. podcast. Itu dia sangat-sangat ingin mencapai itu, tapi dia tidak bisa tercapai, terus dia harus periksa. Nah itu gimana Bu? Untuk orang-orang yang seperti apa yang sudah perlu periksa nih, dia karena stres tertekan dengan resolusinya. Jadi saat dia sudah merasa putus asa ya kan. Jadi kalau harapan tidak tercapai, kalau dia masih bisa mengevaluasi, duh kok nggak tercapai, kenapa ya? Oh karena aku kemarin masih kayak gini, berarti aku harus rubah nih, kayak itu dia masih berpikir logis kan, dia masih bisa berpikir dengan baik gitu. Nah tapi kalau dia akhirnya menyalahkan orang lain, aku kemarin nggak tercapai karena si A sih kayak gini, atau misalnya dalam pekerjaan ya dia nggak achieve target tahun ini, akhirnya dia di downgrade kan atau apa gitu ya. Terus akhirnya dia menyalahkan orang lain karena atasanku begini, karena ini begini gitu kan. Nah halo, kan nggak seperti itu caranya gitu loh. Jadi saat seorang sudah nggak logis, nggak bisa berpikir dengan jernih lagi gitu ya, dia menyalahkan orang lain, ya itu udah nggak benar gitu loh. Ya kan, dia menyalahkan orang lain, kemudian dia berputus asa, akhirnya dia ya udahlah aku udah nggak mau tahu urusan kantor misalnya gitu, udah nggak mau tahu, akhirnya dia berperilaku semaunya sendiri, itu kan berarti nggak baik.
ya kan? Dan itu harus periksa kemana? Ke poli psikologi rumah sakit jiwa. Iya benar. Atau ada chatnya juga yang gratis, Oh iya, konsultasi online. konsultasi Ya, online bisa psikologi juga. ya. Ada sih beberapa juga yang konsultasi online ada. Jadi dia punya harapan tapi tidak tercapai kayak gitu. Sampai pengen bunuh diri ada loh. Oh ada ya? Ada. Terus kalau gini Bu, seseorang itu misalnya sudah membuat resolusi, dia punya target, aku harus terwujud nih resolusiku ini nanti kira-kira di tengah tahun. Akhirnya sampai tengah tahun itu dia belum bisa terwujud nih. Sampai akhirnya ke akhir tahun sudah sampai mau ke awal tahun lagi. Terus akhirnya dia ya udah deh jadi resolusi tahun depan lagi itu bisa nggak sih? Remedi berarti. Ya, susulan. Boleh. Jadi contohnya, misalnya aku kepengen yang kemarin nih ya, pengen hidup lebih sehat gitu. Tapi ternyata kenyataannya masih belum bisa nih. Kita belum bisa olahraga yang sebebas zaman dulu gitu ya, belum bisa ikut olahraga apa. Biasanya kan kalau kami nih suka ikut yoga gitu, tapi ternyata guru yoganya nih masih takut ke rumah sakit gitu buat ngelatih gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi nanti oke, tetap kan kesehatan itu tetap pasti jadi prioritas juga ya di tahun depan. Jadi di 2022 kita harus sudah mulai nih, aku mau hidup lebih sehat lah. Tadi langkah-langkahnya apa? Minimal aku harus olahraga ini seminggu sekali, atau minimal aku yang kedua aku harus rubah pola makanku. Kemudian apalagi yang mau kita rubah? Berarti tidak ada resolusi yang gagal ya? Ada luasa nggak ada? Nggak ada, karena bisa kita ulang lagi di tahun depan. Kita asal- perbaiki tentunya dengan tahapan-tahapan yang pastinya kita evaluasi. Jangan sampai kita diulang tapi masih dengan pola yang masih dengan sama. cara yang sama. Oke. Itu bisa untuk pembelajaran. Iya, jangan kamu berat badan naik tapi nyalain kamu sih ngajakin makan mie ayam. Kamunya juga mau. Kamu juga. Ambiar. Jadi ngegas. Tadi ya yang kedua, selain nggak spesifik gitu ya, orang kenapa gagal tadi ya Mas Umut tanya ya. Yang kedua itu karena sering menunda-nunda. Nah, Nah, Siapa itu. yang suka menunda-nunda misalnya? Nggak nunda sih, cuman nanti aja. Nanti aja. baik Itu namanya menunda bukan? Menunda-nunda itu kebiasaan. Misalnya mau olahraga gitu ya, udah pakai baju olahraga tapi kok diajak Mbak Sumi yang lain gitu, kayaknya Yang lain senam diajak makan. niatnya senam aerobik, terus saya ngajaknya senam mulut gitu ya. gosip. Udah deh, minggu depan aja deh gitu. Oh iya, kan. nah itu. Senamnya minggu depan aja deh gitu. Minggu Masih depannya ada diajak Bularas, lagi beda lagi yang ngajak. Akhirnya nggak berjalan deh itu resolusi gitu kan. Nah, terus apa lagi nih? Yang selain- bikin gagal. Tadi apa tidak spesifik, terus suka menunda-nunda, terus nggak konsisten, kolo-kolo gitu kalau orang Jawa ya, kolo-kolo kalau lagi pengen aja. Nah, itu yang dia- paling susah sebenarnya Bu ya. Konsisten, menjaga konsisten itu paling susah menurut saya deh. Kalau sekali mungkin bisa ya. di awal, biasanya semangat di awal nih. Iya, Januari wah olahraga, coba bisa lihat saya, pasti saya kayak gitu. Berarti gini, olahraga sampai selfie. Set. Olahraga nih. Terus oke udah gak. Ngikutin workout yang di HP itu aplikasi-aplikasi Bu. Itu paling hari kedua lah mentok. Udah jadi Langsung uninstall. jengkel di uninstall. Di awal biasanya gitu, Januari tuh seminggu sekali, nanti Februari udah mulai sebulan sekali, nanti udah berubah lagi. Nah itu gunanya punya teman-teman nih, lingkaran yang sehat, lingkaran ini lingkaran setan. Kan sama lu. Ya, jadi penting banget punya support itu, support system. Jadi ada yang ngingetin, kok nggak pernah olahraga lagi gitu kan, atau yang ngajakin, yuk olahraga gitu. Atau yang nyinyirin. Ya gitu ya Bu, bukan malah gitu ya. Kenapa gendut? Kok pokoknya kusam nggak glowing? Sekali-sekali kusam nggak apa kan ya? Ya. Tadi apa yang sudah dijelaskan Bu Mira itu benar-benar sudah detail semua ya Sobat Amino. Jadi kita bisa merefleksikan dulu sebelum kita membuat resolusi. Terutama kalau punya resolusi, jangan terus tertekan ya sama resolusi itu, karena nanti konsultasinya ke kita. Kita tetap menerima dengan tangan terbuka sih, tapi semoga nggak sampai tertekan. Ya jangan sampai. Jadi makanya tadi sudah disampaikan sama Bu Mira kan, ketika kita membuat resolusi kita harus paham dulu potensi kita tuh sebatas
apa sih, sampai mana sih kemampuan kita. Setelah itu kita harus ada spesifiknya, kemudian kita harus konsisten. Nah itu benar-benar harus diperhatiin banget. Kalau kita belum tahu potensi kita, kemampuan kita, ya wes Asal-asalan. Nah, yang jadi catatan saat kita tahu potensi kita misalnya belum masuk nih ke dalam resolusi kita harus upgrade. Oh bisa. Upgrade Gak kemampuan cuma kita. handphone aja nih. Oh iya pasti. Jadi misalnya nih ada yang pengen sekolah gitu ya. Iya. Ada yang pengen sekolah. Terus otomatis kan dia harus belajar nih tentang banyak hal gitu ya. Aduh aku bisa nggak ya nanti tesnya seperti ini karena sulit nih kayaknya. Nah kalau dia hanya lihat sulitnya aja kan akhirnya jadi males, kemudian perilakunya nggak mengarah ke sana. Sementara resolusi itu nanti dia jadi tahu, oh aku harus upgrade nih, berarti aku harus belajar ini, harus mempersiapkan. Jadi skill-skill kita yang kurang apa, knowledge kita yang kurang apa itu di upgrade. Ini juga menasihati saya ya. Makasih ya Bu Mir. Kalau ini ada nggak hal-hal di Bu Raras ada nggak nih yang Apa? tidak ada di list resolusi 2021 tapi malah ada gitu loh? Di 2022 kalau Enggak di 2021, padahal ini di 2021 nggak masuk nih. oh Nggak tapi masuk malah dalam- jadi ada. Iya, apa? Ada nggak? Nggak ada. Tapi memang awal tahun itu Bohong banget Pak. Ada. Ada nih jadi host loh. Ini nggak masuk dalam resolusi 2021 loh guys. saya jadi resolusi awal tahun adalah Iya menjadi dong. hits. Ternyata Oh. jadinya host. Oh, host yang Enggak, hits ya. Enggak. Host mutungan. Host baperan. Ya kalau baper Bu, agak dinyinyirin dikit gitu. Betul. Oh. Sambil mau ngelepas bajunya gitu Bu. Bisa konsultasi ya Bu ya. Agak eksibisionis ya. Ya tapi semua yang sesuai yang disampaikan oleh Bu psikolog kita Bu Mira, kalau yang belum tercapai di 2021 akan dievaluasi ulang untuk jadi resolusi di 2022. Gitu dan di-upgrade ya. Jangan hanya kita pakai pola yang kemarin lagi ya, sama aja nanti ini tahun 2023 deh gitu. Padahal kita belum tahu 2023 seperti apa ya kan gitu. Ternyata resolusi itu nggak cuma resolusi gitu ternyata Iya. ya. Ternyata, saya baru tahu beneran Bu kalau bikin resolusi itu harus sedetil itu gitu loh. Nggak, tak pikir ki ngomong harapanku ki wis tahun baru besok Bukan deh, Happy New Year. sebulan kowe kira Ya nggak usah dipikir rumit juga sih Mbak Sumi. Jadi hal-hal apa yang dekat dengan kita itu aja dulu ya kan. Pertama pasti kita sebagai pribadi dulu nih, kita kan pasti punya harapan gitu ya. Oh aku pengen jadi orang yang lebih matang deh gitu, nggak yang mudah emosional misalnya gitu, lebih sabar gitu kan. Itu menasihati diri sendiri juga ya. Itu sebagai pribadi ya, kita sebagai seorang Mira atau sebagai seorang Sumi kayak gitu. Nah, yang kedua, Mbak Sumi juga sebagai seorang ibu. Aku nih sebagai seorang ibu juga Emang agak susah yang ini. Suka Saya ngaca kayak dia. jadi kemudian sebagai seorang ibu nih misalnya ya kan. Nah, makanya peran kita masing-masing tuh punya pasti resolusinya beda-beda gitu kan. Seorang ibu pasti juga pengen, aku kok kemarin kayaknya jadi ibu masih kurang gimana gitu ya, sama anak-anak kayak waktunya kurang gitu kan. kok aku pengen Iki memang podcast gue nyindir kowe. Enggak sih, itu kayak banyak sih dialami ibu-ibu ya kan, dialami ibu-ibu. kalau kamu mah nggak ngerasa nyindir karena kamu nggak ada perasaan. Ya, ini adalah podcast sindir-sindiran antara host ya. Gitu ya. Kemudian sebagai istri misalnya, ya kan, sebagai istri misalnya, oh aku kayaknya kemarin agak jarang masak gitu ya, gitu jadi. Kenomene. Tolong ya, suamiku jangan nonton, jangan sampai nonton karena kamu pasti ngerasa dibelain sama Mira. Aduh. Nah, jadi itu ya, aku sebagai istri kayaknya aku kemarin agak jarang masak gitu ya. Sekalinya masak diposting. Oh iya betul, harus. Warnanya masak terus. Enak nih. Ada sekali tak. Itu kuning warna. Kemudian sebagai apalagi nih peran kita nih, misalnya sebagai anak misalnya kita masih ada orang tua gitu ya, sebagai anak aku apakah kemarin udah cukup bikin orang tua bahagia belum ya, pengen deh tahu. lagi dia Bos ngampet lagi. Oh, gue ngampet. aduh. Nah, Bapak kayak- Ibu 2000 makot dol bawang 2000 Kayak tukang parkir gitu.
buat resolusi. Nah, peran kita apalagi nih, gitu kan? Misalnya sebagai pegawai deh, misalnya yang masih suka telat, atau siapa lagi nih? Itu absen telat kafe. Yang absennya mungkin masih TT semua, gitu kan? Nah, itu resolusinya tahun depan aku harus lebih disiplin, misalnya gitu. Dalam bekerja mungkin aku lebih sistematis lah, nggak yang kesana kesini kerjaan nggak beres gitu. Jadi setiap peran kita pasti kepengen punya resolusi gitu, resolusi yang lebih baik. Setiap peran yang kita jalani. Bisa nggak kita konsultasi dulu ke psikolog? Boleh. Kita mau bikin resolusi. Ya. Terus yang bikinin psikolognya aja. Jangan. Bu, tapi tadi ke sini nggak dibayar sama Bapak Ex-pro produser kan untuk menyindir kita enggak. kan? Ya aman ya berarti. Karena ini masa hati, jadi tahu tugasnya apa gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini teman-teman? Seru Mas banget Dewi ya. Mungkin. Gila obrolan awal tahun nih. Aduh, aku jadi pokoknya aku gimana ya? Merefleksinya kayak banyak yang salah kayaknya di 2021 ya. Ya Rasa kamu aja yang terdampak. salah. Apa aja Bu Raras yang salah Bu Raras? Aduh jangan aja belajar di sini. Agak ngeri ya. Ya Sobat Aminos yang masih bingung nih gimana cara bikin resolusi atau gimana supaya resolusinya itu tercapai dan tidak tertekan, bisa juga konsultasi di psikolognya RSI Amino, juga lewat chat konsultasi online, nanti nomornya ada di bawah di description box. Terus kalau sudah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin Closing statement. Apa dong ini Bu Mira closing statementnya nih? Untuk tahun 2022 ya. ya. Oke. Closing statement dari saya mungkin seperti ini. Gagal itu boleh, ya, tapi kita harus memperbaiki di tahun yang baru. Jadi jangan gagal jangan gagal pada hal yang sama gitu. Kita misalnya tahun 2022 nanti gagal boleh, tapi jangan gagal seperti tahun kemarin. Gagal boleh, tapi jangan berputus asa. Hiduplah dengan cinta dan harapan. Jadi kita harus selalu punya harapan. Gitu, oke? Aduh, let's talk dong. Oke, gitu. Tepuk tangan dong. Oh, iya. Ya gimana? Sudah paham ya closing statementnya tadi? Kita harus punya cinta dan harapan. Bu Raras gimana dong closing statementnya nih? Terus kalau menyambut 2022 ini jelas penuh semangat dan penuh resolusi, entah tercapai atau enggak, pokoknya bikin dulu resolusinya. Oke, betul. Dan tentunya sebelum kita membuat resolusi, kita harus refleksi dulu. Kosa katanya bertambah ya sejak kita ketemu. Iya, ini hostnya nih behelan semua loh. Jadi agak kayak nyerempet-nyerempet gitu nggak apa-apa lah ya. Kayak nyangkutin. Oke, kita nanti ketemu lagi di podcast Amino selanjutnya Dengan bahasan-bahasan yang dipikirkan Bu, mulai sekarang kita mau bahas apa lagi? Kayaknya yang menarik nih tentang ini ya. Jangan dulu rahasia-rahasia. Yang penting jangan nyondir hostnya lagi ya Bu ya. Nah itu yang susah tuh. Oke Sobat Amino, cukup sekian nih Amino Podcast pada hari ini. Kita bahas tentang resolusi ya Bu Raras. Gimana kayaknya? Resolusi. Tuh. Nah, semoga Sobat Amino semua yang sudah mempunyai resolusi di tahun 2002 semoga dapat 2022. Gimana sih kerepotan terus? Resolusi di tahun 2022. Pinginnya udah terus 2002 ya. Semoga dapat tercapai dengan cinta dan harapan yang sudah disampaikan oleh Ibu Mira tadi. Dan kita di sini Amino Podcast mengucapkan sekali lagi apa? Selamat tahun baru 2022.